Jemaat Tuhan, Bapak Ibu pemuda, remaja dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-7 setelah kita memasuki tahun 2021 dan beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu, terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi. Artinya, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Sebagaimana ditegaskan Rasul Paulus, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Pakailah kami Tuhan sebagai hamba-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kemurahan dan keselamatan daripadanya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 23 ayat 1. Yesus Hami Rodison. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 117 ayat yang pertama, Jahuba di Batataro. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum yang pertama sampai yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 389 ayat 2. Alidongan, Roh tu Yesus.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki agar kami menjadi hamba-Mu yang setia dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dengan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Namun ketika kami berhadapan dengan tantangan dan masalah, kami menjadi tawar hati. Ketika pekerjaan kami sukses, terkadang kami lupa diri. Ya Tuhan, ampunilah kami, berilah kami keteguhan hati, agar tetap setia pada tugas dan tanggung jawab kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus, bersamaku,
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 437 ayat 3. Tung namuba rohaku. Yesus maringan dia, doho tau mapato api sangat kusir, dong Yesus maringan dia, dong Yesus maringan dia, dong Yesus maringan dia, dong nasonang doa. Yesus Allah, Yesus maringan dia. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata,
tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 691 ayat yang pertama. Hupasahat ma tu Yesus. Saat matu Yesus, salut mengoluki, rohanang pambarenaku, salut natikiki. Saat matu Yesus, salut nadiriki. Saat matu Yesus, salut mengoluki. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 719 ayat yang pertama. Hubigi suaram o Yesus. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan fikiran, kiranya memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada Minggu Estomihi hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kriteria seorang hamba tidak diukur dari seberapa pintar dan berkuasanya dia. Kekuatan seseorang hamba Allah dinilai dari seberapa tunduk dan setia dia melakukan perintah Tuhan yang mengutusnya dengan tidak pernah kecut hati dan tawar hati. Dahulu Rasul Paulus adalah seorang penentang Kristus dan penganiaya orang Kristen. Tetapi dia mengalami perubahan dan transformasi hidup yang menjadi pelayan dan hamba Tuhan yang setia. Kunci utama dari kesetiaan itu bukan karena dia merasa mampu dan merasa layak, namun semuanya bersumber dari kesadaran akan kemuliaan pelayan pemberitaan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi hamba yang setia dalam segala kondisi dan rintangan hidup yang mendera akan dibentengi oleh kemampuan untuk menghidupi pengutusan dan pelayanan Kristus
yang pada akhirnya membangkitkan motivasi hidup baru dalam melayaninya. Motivasi hidup baru itu akan menghasilkan semangat dan konsistensi hidup dalam menaati pengutusan sebagai hamba Allah. Yang pertama, tidak tawar hati. Banyak hal yang membuat kita tawar hati. Hamba-hamba Allah tawar hati. Tawar hati karena ancaman, tawar hati karena banyaknya persoalan dan beban hidup, tawar hati karena penderitaan dan kesulitan hidup, dan berbagai-bagai beban yang menimpa. Namun kesediaan hati untuk menerima belas kasihan atau kemurahan dari Allah akan melahirkan keberanian dan pengharapan baru. Yang kedua, perlu komitmen dalam kejujuran. Komitmen dalam kejujuran merupakan ketulusan hati untuk tidak melecehkan dan mempermalukan pelayan yang diterima. Jika kita tidak jujur dan tulus dalam hidup, sesungguhnya kita bukanlah hamba yang setia. Tidak ada kesetiaan tanpa kejujuran. Dan tidak ada kejujuran tanpa ketulusan. Percayalah, dalam hidup, kepintaran akan selalu dikalahkan oleh kejujuran dan ketulusan. Yang ketiga, kita perlu komitmen dalam kesungguhan hati. Injil Tuhan tidak akan dapat dinikmati sesama, bahkan oleh orang yang tidak mengenal Kristus, jika tidak ada kesungguhan dalam hati dari setiap kita untuk memberitakan Injil Kristus. Kesungguhan hati itu akan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kesungguhan hati terlihat dari keteladanan hidup dan mampu untuk membagikan keselamatan kepada sesama. Yang keempat, kita perlu komitmen untuk hidup dalam kerendahan hati. Ciri khas dari Rasul Paulus dalam setiap pelayanannya adalah tidak menonjolkan dirinya. Inilah juga yang membedakan Paulus dari orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, namun sesungguhnya hanya ingin memberitakan dirinya sendiri dan memperoleh keuntungan dari sana. Hamba yang sejati sesungguhnya adalah hamba yang selalu mengatakan bahwa Kristuslah yang terutama. Maka segala sesuatu yang dilakukan, bahkan apapun yang dipandang sebagai keberhasilan dan prestasi, sesungguhnya harus disikapi dengan kesediaan untuk merendahkan hati. Melakukan pelayanan dan pemberitaan dengan hati yang murni hanya demi kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan sebagai hamba bukan hanya semata bagi para pendeta atau penginjil atau yang disebut sebagai kaum rohaniwan. Hamba Tuhan adalah seluruh orang yang merasa bahwa seluruh aspek hidupnya adalah pengutusan Tuhan. Hamba Tuhan adalah semua orang yang mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhannya. Sehingga setiap orang yang melakukan kehendak Allah dimanapun dia berada, apapun pekerjaannya, sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Maka jadilah hamba Tuhan yang setia. Sebab hanya kepada hamba yang setialah Tuhan akan berkenan. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memulihkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu bagi kami semua menjadi hamba-hamba-Mu. Engkau yang telah memilih dan mengutus kami menjadi hamba-Mu. Sebagai hamba, tolonglah kami untuk senantiasa berkomitmen untuk setia. Setia dalam pelayanan yang Kau berikan kepada kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu semuanya adalah menjadi pelayanan bagi Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa memiliki hati yang tulus dan hati yang rendah,
supaya apapun yang kami lakukan, keberhasilan apapun yang kami capai, bukanlah untuk meninggikan diri kami, tetapi semata-mata menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Galakkan dan biarlah kami senantiasa digerakkan kembali untuk mengerti, memahami akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sesungguhnya kami memahami bahwa panggilan itu harus kami implementasikan dalam kehidupan dan pekerjaan kami sehari-hari. Kami mengabdi hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 666 dan kita menyerahkan persembahan kita yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dan tanggung jawab yang diembankan Tuhan kepada kita adalah oleh kemurahan Tuhan. Karena itu hendaklah kita menjalankannya dengan ketulusan dan janganlah tawar hati. Meski banyak tantangan dan cobaan, biarlah Tuhan semakin dimuliakan melalui tugas yang kita jalankan. Ya Tuhan, kiranya terang-Mu bercahaya di dalam hati kami, supaya kami beroleh terang untuk mengabdi sebagai hamba-Mu yang setia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.